Kita cukup berkata sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran dan Rasulullah katakan di dalam hadisnya, cukup, dan kita tidak perlu terlalu jauh untuk memahami bagaimananya, karena semua itu maknanya kita serahkan kepada Allah. Jadi kita harus menerima dalil apa adanya tanpa harus membagaimanakan, tanpa harus menolak, tanpa harus mentakwil. Karena Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga, orang yang mentakwil itu belum tentu benar, karena yang tahu takwilnya itu hanya Allah. Ya itu tafwid namanya. Siapa yang gini, siapa yang menjamin takwil kita itu benar? Siapa yang menjamin? Allah sendiri katakan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi yang paling selamat itu tafwid. Kita menjelaskan apa adanya, kita mengatakan apa adanya tanpa berpikir membagaimanakan, tanpa bertanya lebih jauh. Ketika Allah tidak jelaskan lebih jauh, kita diam, nggak usah cari-cari, oh ini harusnya bagaimana ini, nggak perlu. Jadi kita menerima apa adanya tanpa berpikir lebih jauh, udah itu selamat. Kalau misalnya di akhirat nanti kita disidang sama Allah, kan ente kenapa eh, menjisimkan Allah? Kita cuma bilang begini, ya Allah, kami hanya mengatakan sebagaimana yang engkau sampaikan tanpa kita berpikir lebih jauh, selamat. Loh, sekarang giliran antum, ketika antum ditanya kenapa ente mentakwil, karena sedangkan saya sudah katakan bahwa yang mengaturnya hanya Allah, hanya aku. Nah, ente gimana pembelaannya? Karena kita mentan engkau katakan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un gitu. Allah katakan yang mengetahui takwilnya hanya apa itu tuh. Gini, sampai selesaikan dulu, nanti kita tanggapi. Biar sampean sudah selesai, kalau selesai nanti kita tanggapi. Belum. Oh, silakan terus sampai Saya puas. masuk Puas boleh. ya. Belum, taruh. Anda belum selesai. Belum. Gantian. Karena sifat-sifat Allah itu gini. Allah yang Tapi kabarkan, kalau boleh, Bang Rasulullah Tajirun, yang sebentar Bang kabarkan. Tajirun. Kalau boleh disingkat saja biar enak ya, padat gitu ya. Monggo. Kasih waktu. Enggak diulang-ulang lah. Enggak, benar. Allah yang kabarkan. Jadi ketika kita mengatakan Allah punya tangan, ente bertanya, kemarin ada yang bilang itu sesat yang mengatakan Allah punya tangan. Loh, yang mengatakan Allah punya tangan ya Allah dan Rasulnya kok. Rasul sering berkata allazi nafsum biyadih, gitu kan. Rasul puluhan hadis mengatakan allazi nafsum biyadih. Kok bisa-bisanya ada yang bilang, orang yang bilang yad Allah itu sesat, gitu loh. Berarti secara tidak langsung Rasulullah kalian sesatkan, walaupun sebenarnya kalian nggak sadar, nggak bermaksud. Tapi yang bilang itu kan bukan kami, yang bilang itu Rasul, gitu loh. Kita hanya tafwid, kita tidak memikirkan tangan sebagaimana tangan makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk aja beda. Tangan manusia sama tangan kursi aja beda. Jadi udahlah, jangan kalian mengkafir-kafirkan. Kalau kalian sendiri terlalu jauh dalam mentakwil, sedangkan Allah katakan tidak ada yang mengetahui takwilnya, tidak ada yang bisa menjamin takwil kalian itu benar, gitu. Itu aja sementara. Masuk. Yang Surya masuk lah. Oke, silakan. Ya. Gini. Jangan monggo tor diantar. Ayo, siapa ini? Ya. Ya, monggo kalau yang ada berkemampuan jadi Halo, moderator silahkan diambil angkat. Monggo. Diambil alih, monggo. Oh, terima kasih. Siapa? Oke, monggo. Oke. Tafadol. MH Sutio. Oke, menanggapi yang tadi itu ya. Gini. Gimana? Pak MH Sutio. Jenengan mau nanggapi Pak Tajirun atau menambah dukungan kepada Pak Tajirun atau gimana? Menanggapi Oh, nanggapi. Aswaja berarti. Oke. Oh, Monggo. Oke, untuk poin pertama sekaligus Pak Muhammad tadi ya. Untuk poin pertama tadi disebutkan bahwa
yang tahu takwil itu hanya Allah. Berarti kalau Allah menyebutkan yang tahu takwil hanya Allah, berarti takwil itu ada. Intinya takwil itu ada karena Allah menyebutkan bahwa takwil itu ada. Terus kemudian tadi dibahas juga kenapa samiun itu tidak ditakwil, sementara istawa itu kok ditakwil. Kalau menurut saya begini, ya kalau menurut saya itu begini. Kenapa samiun itu tidak ditakwil, sementara istawa itu kok ditakwil? Karena samiun itu tidak perlu ditakwil karena alasannya adalah tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Sementara istawa itu harus ditakwil karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain gitu. Jadi misalnya istawa itu bertentangan dengan innallaha ma'ana atau wa idza sa'alaka ani fa inni qarib, itu kan bertentangan gitu. Jadi itu perlunya takwil itu karena bertentangan dengan, jika tidak ditakwil maknanya maka bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Sementara samiun itu tidak perlu ditakwil. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Menurut saya seperti itu, tak. Terima kasih. Nggih. Gini ya, saya mau nanggapi ya. Begini. Ya karena kita ini kan manhaj salaf ya. Jadi manhaj salaf ini perlu dipahami ya. Kalau manhaj salaf itu apa? Manhaj salaf itu adalah kelompok yang di situ apapun dalam memahami agama ini selalu kembali kepada pemahamannya para ulama salaf. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak menurut akalnya sendiri, tidak menurut pemahamannya sendiri, tapi mencoba dengan sepenuh tenaga pikiran memahami bagaimana para ulama salaf itu memahami agama ini secara benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nah itu yang perlu digarisbawahi lah, yang perlu digarisbawahi. Nah sehingga dari pertanyaan Pak Tajirun tadi, kenapa kok begini? Ya karena kita ikut ulama salaf, Pak. Kita ini kembali kepada pemahaman salafus soleh. Bagaimana ulama salaf itu memahami. Nah, yang pertama begini. Di dalam beberapa literatur banyak sekali ya ulama salaf itu menjelaskan ayat-ayat mutasabihat itu jangan dimaknai dohirnya. Sampaikan ayat itu sesuai dohirnya, tapi jangan dimaknai. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Suraid. Imam Ibnu Suraid ini adalah ulama salaf. Beliau hidup wafat pada tahun 300 Hijriyah. Nah, di dalam kitab beliau, di dalam kitab ini ini dinukil oleh Imam Ad-Dahabi. Ila angkol mengenai ayat-ayat mutasyabihat itu wala nutarjimu ngan sifati bi lughati ghairil arabiyah wa nuslimu al khabar ad-dhahira wal ayat ad-dhahira tangzilaha, bahwa kami tidak menerjemahkan ayat-ayat sifat bilughati ghairil arabiyah dengan lughat selain Arab. Nah, kemudian wa nuslimu al khabaru ad-dhahir, kami taslim dengan dohirnya, dan ayat itu secara dohir, artinya hadis dan ayat secara dohir, seperti apa yang diturunkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Suraid. Kemudian di dalam kitab Asma wa Sifat Al-Baihaqi ini menukil apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah
beliau menyampaikan begini, ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabi fa qira'atuhu tafsiruhu laisa li ahadin ayyufasirahu bil arabiyyah wala bil farisiyah. Maka apa-apa yang sudah Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam kitabnya, maka bacaannya yaitu tafsirnya. Istawa ya istawa. Apa maksudnya istawa ya istawa? Secara hakikat mana nggak tahu kami. Istawa ya istawa, yadun ya yadun. Itu ayat-ayat sifat lo ya. Ayat-ayat sifat yang mutasyabihat. Maka laisa li ahadin ayyufasiru bil arabiyyah. Tidak diperkenankan bagi siapapun di situ menafsiri dengan baik dengan bahasa Arab wala bil farisiyah dan dengan selainnya bahasa Arab. Nah, ini metode tafwid. Jadi metode tafwid itu adalah metode yang di situ secara pengertian adalah menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ditanya apakah Allah itu istawa? Ya, Allah itu istawa. Apa artinya istawa? Kami nggak tahu. Mantap Nah, itu. sekali bang. Sehingga sehingga Kayaknya apa? Sehingga Kepanjangan kayaknya bang. Ustaz. bentar. Nggih. Ketika di situ itu dimaknai bersemayam, nah ini nanti akan terjadi tajsim. Ya. Karena bersemayam atau bertempat itu hanya cocok untuk makhluk. Tidak layak untuk Allah. Mengambil tempat tahayyus itu hanya cocok untuk makhluk. Begitupun nanti akan terjadi tasbih ketika mengatakan bahwa Allah punya tangan. Walaupun di situ tangannya Allah itu berbeda dengan tangannya makhluk, tapi kalau tangan ini ya tangan, Pak. Kita mengatakan tangan. Allah tidak pernah mengatakan tangan, tapi Allah mengatakan yadun. Allah sendiri yang mengatakan tangan. Siapa? Enggak pernah Allah mengatakan tangan. Yang mengatakan tangan kan sampean. Kan kita yang mengatakan tangan. Allah yadun, bukan tangan. Betul sekali. Ulama salaf ketika ketemu ayat begitu, yadun, apa artinya yadun? Enggak tahu kami artinya. Bukan taktil ya. Kalau taktil itu kan menolak, mengingkari. Kami tidak ingkar. Yadun itu ada artinya, tapi artinya hanya Allah yang tahu. Bagaimana tadi saya bacakan di kitab termasuk di kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, la ya'lamu illallah. Nah, bagaimana ulama-ulama itu yang lain juga sama. Seperti contohnya adalah Imam Nawawi. Coba. Nah, Imam Nawawi ini enak sekali dia. Imam Nawawi ini enak sekali di kitab Al-Majmu'. Ya, di kitab Al-Majmu'. Nah, dalam memahami, dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, beliau itu sampai menyontohkan begini. Fayuqalu masalan. Seandainya ketemu ayat mutasyabihat, maka ucapkanlah begini. Nu'minu bi anar rahmana 'alal arsy istawa. Wala na'lamu haqiqata makna dzalik wal muradu bih. Ma'ana na'taqidu anna Allah ta'ala laisa kamislihi syai'un wa annahu munazzahun 'anil hulul. Ya. Bahwa seandainya kita meriwayatkan ayat Ar-Rahmanu 'alastawa, kita boleh. Anar-Rahman 'alal arsy istawa. Boleh, kita nggak apa-apa kayak begitu karena sesuai dengan kama ja'abih, sesuai dengan ayat yang ada. Tapi katanya Imam Nawawi, wala na'lamu haqiqatam anadzalik. Aku nggak tahu maknanya itu apa. Wal muradu dan maksudnya apa? Saya nggak tahu. Karena apa? Karena kami mengimani annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Wa annahu Allah ta'ala munazzahun 'anil hulul. Allah itu dicucikan dari tempat, dari tahayyus, mengambil ruang kosong. Ini yang diimani ulama-ulama kita terdahulu, panutan-panutan kita.
Jadi begitu alasannya. Kenapa kami begitu? Lah kita ini manhaj salaf. Manhaj salaf. Kita ini punya panutan yang jelas dalam memahami ayat A, ayat B, ayat C, hadis A, hadis B, hadis C, dan seterusnya. Begitu, Bang Tajirun. Oke, Anda jawab. Izin bang. Mas, sebentar, Berarti Anda jawab, sebentar. Masalahnya 5 hari yang lalu di grup di Komal Antum mengatakan orang yang berkata Allah punya yad, punya tangan yad, itu sesat. Bukan makna. Berarti kalian telah menyesatkan Rasulullah. Karena yang bilang yad Allah itu bukan kami. Allah itu sendiri dan Rasul. Kalian telah menyesatkan Rasul. Kan kebangetan, Bang. Kita tidak memaknai, Bang. Ada yang bilang maknanya, Pak, kita nggak tahu maknanya. Kita terjemahkan. Coba Anda tanya sama antum yang jago banget bahasa Arab. Yad itu bahasa terjemahannya apa, Bang? Yadun. Gini, berarti Begini, artinya juga sebenarnya nggak? seperti begini, Bang Tajirun. Tadi kan sudah saya datangkan ya kaul-kaul ulama salaf. Bagaimana para ulama itu membimbing kita. Ya sekarang dikembalikan ke diri kita masing-masing lah. Sampai ini mau ikut ulama salaf atau ikut siapa? Gini, Bang. Saya ikut diri saya sendiri. Aku Ya, salut. nggak tahu. Iya, Ustaz. Nah, Pak, itu secara kalian bilang secara orang-orang manhaj yang secara bilang manhaj. Allah punya yad Itu secara manhaj. sesat. Loh. Nggak dijelaskan Allah. secara manhaj, secara global. Afwan, boleh merespon? Iya. Gini. Iya, terus Gini Bang Anda tanya Tajirun, lagi, coba, terus coba. Anda tanya lagi sama antum. Iya. Kalau kita berkata bahwa ya Allah faqaidin nggak apa-apa. Tapi kalau berkata tangan Allah di atas tangan tangan mereka, nah itu baru. Coba kalau sampai gini, yadullah di atas tangan-tangan mereka. Itu kalau terjemahan di buku-buku aswaja itu begitu pakainya. Yadullah di atas tangan-tangan mereka. Nggak masalah kayak begitu. Semisal begitu. Semisal Kalau bahwa pakai yad, oke, nggak Allah- masalah. Bagaimana Allah kalau ada yang menerjemahkan tangan Allah di atas tangan mereka? Kan pertanyaannya Nah, gitu, itu. Bang. Kalau Ada yang kalau menerjemahkan yad itu di dalam dimaknai tangan, di dalam itu akan bukunya, bertentangan dengan yang lain. bahkan jawab dulu pertanyaan saya. Kalau ada orang yang menerjemahkan bukan pakai yad tapi tangan Allah di atas tangan mereka di dalam terjemahan buku atau di Batil. dalam terjemahan Al-Qur'an, oke. Fix. Nanti anak Batil. akan Batil. tunjukkan beberapa terjemahan termasuk Al-Qur'an yang menerjemahkan pakai bahasa Indonesia, tidak pakai yad. Berarti antum salah itu. iya, nggak apa-apa, Salah nggak apa-apa. Berarti fix antum telah membatil-batilkan orang. Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar begini. Tadi kan saya sudah menyebutkan satu bagaimana Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kaulnya Imam Ibnu Uyainah, ya. Terus kemudian bagaimana Imam Ibnu Suret itu mengatakan sama. Bagaimana Imam Badruddin Az-Zarkasi sama, bahwa tujro ala duhiriha madhab batil. Ya, Imam Asy-Syaukani juga sama. Nah, kita ini tidak sembrono dalam mengambil kesimpulan, tidak sembrono. Kita ini sudah baca kitab-kitab ulama salaf itu bagaimana. Maaf Bang, tadi Sehingga yang kesimpulannya adalah dipermasalahkan memang tidak boleh. yang dipermasalahkan Bang Tajirun tadi kan dimaknai secara logika. Jadi kalau jawabnya menurut ini saya kira terlalu ribet. Jadi dijawab saja secara logika gitu loh, karena yang dipermasalahkan itu secara logika. Nah, tapi simpelnya seperti ini ya, Afwan, Tajirun dan semuanya. Begini, paling simpel sekali. Kiai kita manhaj salaf sudah membacakan kaul-kaul dari ulama salaf. Sedangkan Bang Tajirun ingin membawakan terjemahan dari Menteri Keagamaan Indonesia. Sekarang ini tanya pada diri kita, mau ikut
mau ikut manhaj salaf ataupun mau ikut Kementerian Agama. Ini dalam bab itikad ya. Dalam bab itikad menerapkan ayat itu menjadikan landasan iman kita. Sekarang tanya pada diri kita, seandainya Bang Tajirun ingin menisbatkan salaf, maka ikuti apa yang sudah dibacakan oleh kiai kita. Andainya Bang Tajirun mengaku salafi tapi tidak malah mengikuti Kemenek, ya itu madhab Bang Tajirun, madhab Kemenek. Itu aja, paling simpel seperti itu. Dan saya klarifikasi, kemarin tidak ada yang mengatakan sesat seandainya ada orang yang memanai yad dengan yad, tapi beriktikad bahwa Bukan, yad Bang. adalah Bukan tangan, makna, itu Bang. adalah sesat gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu Bang Tajirun. Bukan. Yang kemarin itu adalah yang mengatakan, tidak ada yang mengatakan tidak seperti yang Anten sampaikan beriktikad, bukan mengatakan yad atau dengan tangan. Nah sekarang astagfirullah, ada telepon. Awan Ustaz. Ya, Jadi tadi itu kayaknya anu ya. Tajirun itu Bang Ustaz. Jadi tadi Tajirun itu kan nggak menerima takwil ya kan, tapi kok dia nakwil juga pada akhirnya, kan mengatakan Allah itu Askar. punya tangan kan takwil juga tuh. Ustaz,